Shalom anak-anak Ibu kelas 5 SD Global Andalan. Ketemu lagi bersama Ibu Irma dalam pembelajaran agama Katolik. Tema kita pada kali ini, Daud anak gembala jadi raja besar pemersatu bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kita mampu menceritakan secara ringkas kisah Daud sesuai kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Yang kedua, kita mampu menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Daud. Dan yang ketiga, kita mampu menghafalkan 1 Mazmur Daud. Anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak Ibu, sekarang mari kita saksikan kisah Daud sang penggembala menjadi raja. Bagaimana ceritanya ya? Mari kita saksikan bersama. Waktu itu Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, maka roh Tuhan meninggalkannya. Karena itu Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Lalu hamba itu berkata bahwa ada roh jahat mengganggu Raja Saul. Hamba itu berkata agar Raja Saul merasa nyaman, haruslah ia main kecapi. Raja Saul memerintahkan untuk mencari seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Hamba itu menjawab bahwa ada anak laki-laki di Bethlehem yang pandai main kecapi. Anak itu adalah seorang prajurit dan pandai bicara. Tuhan menyertai dia. Raja Saul memerintahkan kepada hambanya untuk membawa Daud ke istananya. Lalu Isai ayah Daud memerintahkan Daud agar menemui Raja Saul dengan membawa persembahan. Daud pergi ke istana Raja Saul dan menjadi pelayannya. Raja Saul sangat mengasihinya. Dan setiap kali apabila roh jahat itu hinggap pada Raja Saul, Daud pun mengambil kecapi dan memainkannya. Raja Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh jahat pergi meninggalkan Raja Saul. Nah, sekarang mari kita saksikan Daud melawan Goliat. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki: Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ozem, Natan, dan Daud. Itulah anak Bapak Isai. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tetapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Isai pun menjawab, "Ya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan,
Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena ia terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Daud pun akhirnya menjadi seorang prajurit kerajaan Israel yang berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh karena penyertaan Tuhan. Raja Saul pun merasa iri karena Daud lebih hebat. Lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Tetapi Daud bersahabat dengan Yonatan, yaitu anak Raja Saul. Yonatan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Pada suatu hari, Raja Saul dan pasukan Israel berperang lagi melawan pasukan Filistin. Tetapi karena pasukan Filistin lebih kuat, akhirnya pasukan Israel kalah dan pergi melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang dan badannya terluka oleh senjata musuh. Daud merasa sangat sedih karena Yonatan sahabatnya terluka dalam perang. Kemudian sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi raja Israel. Sekarang, Daud adalah pemimpin perang dan mempunyai lebih banyak pasukan. Pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Filistin karena Tuhan menyertai Daud. Daud pun menjadi raja Israel yang terkuat dan pemberani. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai catatan penting, yang pertama, Daud itu diurapi menjadi raja kira-kira usianya 30 tahun. Yang kedua, Daud memindahkan pusat kerajaannya dari Hebron menuju Yerusalem. Di sana tabut perjanjian diletakkan di sebuah peti yang baru. Yang ketiga, ia menjadi raja besar yang mempersatukan bangsanya. Namun, seperti orang besar lainnya, Daud juga tersandung dosa. Dosa-dosa Daud ialah: yang pertama, ia menginginkan Batsheba, istri Uria prajuritnya. Dia menginginkan dan mengirim suaminya untuk berperang. Yang kedua, ia menghitung prajuritnya. Dengan demikian, itu dianggap dosa karena ia percaya kepada dirinya sendiri dan tidak percaya terhadap Tuhan. Yang ketiga, ia berperang, itu menjadi kegemarannya. Dan ketika berperang, ia membunuh dengan keji lawan-lawannya. Namun, Daud adalah orang yang dengan rendah hati mau mengakui kesalahannya. Ketika Nabi Nathan menegurnya, dan ia pun menyesali dosa-dosanya, meminta ampun kepada Tuhan, dan karena kegemarannya membuat syair-syair, ia ungkapkan itu di dalam
bait-bait atau syair-syair yang banyak kita temui di kitab Mazmur. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang bisa kita ambil dari Daud bahwa ia seorang pendoa. Daud berkenan di hati Allah, ia mencintai firman Allah dan menjadi pendoa. Yang kedua, Daud menyukai musik dan seni-seni indah. Ia juga pemberani, bagaimana dia bisa mengalahkan raksasa Goliat yang ditakuti banyak orang. Dia juga berani ketika berperang melawan musuh-musuh kuat sekalipun, seperti bangsa Filistin, karena Daud percaya Tuhan menyertainya. Daud juga seorang pemaaf, ia tidak menyimpan dendam terhadap Saul yang ingin membunuhnya. Ia juga murah hati, ia dekat dengan rakyatnya sehingga dia menjadi raja yang disenangi oleh rakyat karena kemurahan hatinya. Daud juga rendah hati, ia mau meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan ketika dia melakukan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan dia juga mau menerima teguran-teguran Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan Daud juga akhirnya mau bertobat dan meninggalkan segala perbuatan buruk yang dia lakukan. Adapun yang menjadi refleksi kita, yang pertama, sikap-sikap Daud mana yang berkesan pada dirimu? Bagaimanakah kamu terlibat dalam kegiatan bersama warga lingkungan di sekitar tempat tinggal? Bagaimana kamu terlibat dalam kegiatan bersama-sama warga lingkungan gereja? Apa saja yang perlu dibuat untuk meneladani tokoh Daud supaya berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita renungkan dan bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penugasan, nanti anak-anak ibu menuliskan dan menghafalkan satu Mazmur Daud. Kamu bisa pilih di kitab suci Mazmur dan nanti divideokan dan dikirim via WA ya nak ya. Nah, sekarang mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat pelajaran hari ini. Semoga melalui kisah Daud kami semakin menyadari bahwa Engkau senantiasa hadir, mendampingi dan menyertai hidup kami. Mampukan kami agar dapat meneladani Daud yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidupnya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua tetap semangat. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, tetap sehat, Tuhan memberkati. Goliat datang dengan